Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Engkau, ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami sembah Engkau. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Allah Roh Kudus. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Yesus. Selalu baru Bapa setiap hari. Besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan sukacita Yesus. Kalau kami boleh berkumpul malam hari ini Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersaudara Tuhan dalam kul ini Tuhan. Community of love Tuhan. Kami percaya, kami saling mengasihi. Kami saling mengasihi Tuhan Yesus karena kami ada di dalam Engkau Tuhan. Terlebih-lebih Engkau yang sangat mengasihi kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan. Kami punya saudara-saudara yang sangat baik Tuhan. Kami boleh dikumpulkan dalam kul ini Tuhan Yesus. Kami percaya semua karena kasih karunia-Mu. Bapa, kalau malam ini kami mulai memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami juga mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bapa, biar Engkau bertahta Tuhan di atas segala puji-pujian kami Tuhan. Bertahta Tuhan di atas segala firman yang boleh kami dengar Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kuduskan hati kami Tuhan, kuduskan pikiran kami, bahkan segenap jiwa kami Tuhan. Kami hanya persembahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, segenap keluarga kami juga dimanapun berada, tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah-Mu Yesus. Tuhan Yesus, dan perlindungan Tuhan yang sempurna, kami juga memulai ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, kita akan menyanyikan sebuah lagu seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Haleluya. Bagai panang gersang menanti datangnya hujan.
rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, Tuhan Yesus, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya, indah sekali ya lagunya ya. Seperti rusa, kita juga pastinya jadi rusa yang selalu merindukan Tuhan Yesus. Tapi terkadang sebenarnya Tuhan Yesus yang rindu sama kita ya, karena kita menjauh gitu. Tuhan udah nungguin kita, terutama saya nih, kadang-kadang udah ditungguin, di cool juga nggak datang-datang. Udah ditungguin Tuhan Yesus juga nggak datang-datang ya. Ya, kita buka ruang kesaksian. Kalau ada saudara-saudara yang rindu untuk bersaksi, kami persilahkan. Pastinya banyak sekali kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam minggu ini atau minggu-minggu lalu yang boleh kita saksikan. Jadi sharing kita malam hari ini untuk saling menguatkan. Dapat Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Kami persilahkan. Ada yang mau bersaksi nih? Boleh dimuka mic-nya. Oh iya, Kakak Margaret nih yang ulang tahun nih. Happy birthday ya, sayangku. Tante, ini pas banget nih momennya. Karena lagi bertambah usia juga, puji Tuhan. Amin. Shalom, selamat malam Om Tante semua. Puji Tuhan, aku masih ada sebagaimana aku ada. Tuhan izinkan untuk bertambah usia. Itu semuanya karena Tuhan pastinya. Hari ini aku mau sharing sih tentang apa ya,
satu tahun belakangan ini yang cukup apa ya, bisa dibilang dinamis banget, tantangannya banyak banget. Mulai dari Tuhan ajarkan aku buat menunggu rencana Tuhan, waktu Tuhan, sampai Tuhan ketika sudah memberikan berkat dalam konteks ini pekerjaan yang baru, aku kira itu udah oh ye gitu kan, udah bakal tenang gitu kan. Ternyata enggak, Tuhan izinkan lagi proses yang menantang dan membentuk karakter aku di tempat yang baru. Terus tambah lagi dengan ternyata Tuhan memanggil papa, di situ kayak pengen menyerah, tapi Tuhan bilang buat uh, apa ya, kayak fokus sama Tuhan gitu. Terus kayak udah mau berpikir lah, kayak pengen menyerah gitu kan. Kayak bisa nggak sih uh, dunia kayak uh, stop sebentar, pause sebentar supaya bisa uh, memproses ini semua, apa yang menjadi kehendak Tuhan seperti itu kan. Nah tapi di waktu-waktu itu tuh emang yang kayak apa ya, betul-betul tantangan karena uh, apa ya, mungkin Om Tante pernah mengalami ketika ada suatu kondisi yang di luar kehendak kita. Terkadang kita kebanyakan atau keseringan waktu fokus sama permasalahannya, fokus sama perasaannya. Jadi susah buat kayak kembali fokus sama Tuhan, kayak apa sih yang betul-betul Tuhan inginkan dalam dalam kehidupan kita gitu kan. Kayak kita mikirnya Tuhan ini berat banget nih, nggak bisa. Tuhan ini bukan kekuatan saya. Tuhan kan saya mintanya seperti ini. Oh Tuhan kasihnya malah ini gitu kan. Nah puji Tuhan di waktu yang panjang ini, kurang lebih 1 tahun ini, Tuhan kasih apa ya, bisa dibilang pelajaran tapi sesuai dengan waktu Tuhan seperti itu. Kayak aku butuh beradaptasi, kayak aku butuh misalnya kayak untuk mendapatkan pekerjaan, aku butuh kurang lebih 6 bulan untuk mendapatkan pekerjaan baru. Terus untuk penyesuaian juga aku butuh 6 bulan juga ternyata, karena bertepatan juga dengan menerima situasi baru ya di keluarga ini juga. Jadi kadang-kadang tuh emosinya tuh masih yang kayak ya misalnya belum bisa apa ya, misalnya kadang-kadang belum berfungsi secara normal gitu buat bekerja untuk menjadi rekan-rekan kerja yang betul-betul kayak fokus kalau misalnya lagi meeting atau betul-betul mengerjakan kerjaannya itu sesuai dengan deadline-nya seperti itu. Nah, Tuhan ngajarin buat uh, untuk apa ya, kayak bisa dibilang sih baru betul-betul yang kayak misalnya kayak dapat nih apa yang menjadi maksud Tuhan, kayak apa yang Tuhan apa kayak misalnya bisa dibilang itu pencerahan ya, pencerahan untuk mendapatkan kekuatan yang baru itu kayaknya di bulan apa ya, di bulan April ini sih. Kayak nggak tahu ya apa karena mau ulang tahun gitu ya. Jadi kayak oke nih semangat baru nih, new year, new me gitu kan. Nah, tapi ternyata di bulan April ini yang apa ya, menjadi kekuatan baru dan ada beberapa poin sih yang aku dapetin selama 1 tahun ini, yaitu pertama, kayak waktu Tuhan tuh bukan waktu kita. Kayak kadang-kadang tuh maunya Tuhan bisa nggak sih besok, bisa nggak sih 2 minggu lagi, tapi ternyata Tuhan punya waktu lain dan kayak kita yang emang harus belajar taat sama suara Tuhan. Terus kedua, Tuhan itu nggak pernah mengizinkan anaknya tuh buat nyaman. Pasti aja ada tantangannya. Karena kalau nyaman tuh kita orang tuh kayak suka, ayo deh sih, nanti kayak masih bisa deh berdoa, ntar berapa jam lagi, kayak saya masih bisa berdoa deh besok gitu-gitu kan. Jadi akhirnya waktu berjumpa dengan Tuhan juga akhirnya kayak kita kompromiin gitu. Jadi kayak uh, lewat tantangan, lewat cobaan, lewat dinamika itu Tuhan mau kita semakin dekat sama Tuhan. Tuhan mau kita kayak semakin tahu nih apa karakter yang Tuhan mau kita
miliki gitu kan. Terus ketiga yang aku dapetin yang baru-baru banget ini adalah waktu kemarin berkunjung waktu Om Bram, terus Om Rubin sama Tante Rita dan Om Roger datang temenin kita buat berkunjung ke Papa. Itu aku ketegur banget karena Om Bram nge-sharing tentang Om Bram tuh mau untuk lebih mendengar suara Tuhan. Di situ aku betul-betul kayak jelek banget sih karena oke, Gareth udah mau usia baru nih. Apa nih apa nih yang lu mau kejar di usia baru? Apa lu mau sama-sama aja gitu kan? Dan ternyata Tuhan kasih ayat baru untuk aku, yaitu tentang manusia baru. Itu betul-betul kayak kok bisa sih mau bertambah usia terus dapat ayatnya juga manusia baru, kan ini kayak berat banget gitu kan. Tapi itu lagi Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita, jadi Tuhan juga memberikan aku juga kayak misalnya sesuai dengan tahap aku, Tuhan bilang kalau manusia baru itu bukan hanya kayak pengertian umumnya, yaitu menanggalkan manusia lama, tapi ada hal detailsnya. Salah satunya adalah pikiran dan hati. Jadi pikiran dan hati kita juga harus baru, pikiran dan hati kita juga harus tertuju sama Tuhan. Ya, kurang lebih itulah kesaksian tentang 1 tahun ini. Semoga memberkati Om Tante sekalian. Terima kasih. Terima kasih Kak Margaret yang cantik, panjang umur, sehat-sehat. Semoga apa yang dicita-citakan Tuhan berkati terjadi ya. Terutama nanti mau menjelang kita akan pesta juga nih kayaknya Margaret nih ya. Tuhan berkati ya, sayang ya. Terima kasih. Yang baru dapat jodoh. Asik. Amin. Ya, mungkin ada lagi yang mau bersaksi. Satu lagi kita persilahkan. Yang lain ada yang mau bersaksi lagi atau kita mau nyanyi lagi? Ya, terima kasih sekali ya. Sama seperti Margaret tadi ya, bilang, mungkin Bu Teti. Bu Teti mau bersaksi? Pencet kayaknya. Pencet kayaknya. Ya, terima kasih sekali ya. Saya juga bersyukur kita ada call ini. Thanks banget juga untuk Pak Mas Bram. Saya selalu bilangnya tuh bukan Pak Bram, selalu Mas Bram ya. Selalu terima kasih sekali ya Mas Bram. Selalu mengingatkan untuk kita boleh terus berkumpul, boleh berdoa bersama-sama. Terkadang pastinya kita ada saat-saat yang lemah, saat-saat kita merasa nggak layak sama Tuhan atau merasa kayaknya gimana ya. Tapi pada saat itu kadang Mas Bram WhatsApp gitu, terus ajakin full atau tanya sesuatu, apa kabar baik gitu ya. Itu terasa sekali kita punya saudara yang sangat mengasihi kita gitu. Terima kasih sekali, terutama saya keluarga juga memang akhir-akhir ini jarang sekali ikut full karena kami terkadang ada di Jakarta, ada di Bandung. Kadang-kadang pas Selasa tuh kita ada di tengah jalan, lagi di tol sama Pak Roger, terus lagi di mobil gitu ya. Itu lagi berjuang lah pokoknya. Tapi kami sangat percaya kami ada di dalam doa saudara-saudara semua. Kalau sampai saat ini kami kuat dan sehat, pastinya karena dukungan saudara-saudaraku di sini semuanya. Terima kasih. Mungkin kita akan mendengarkan firman. Kita akan angkat satu lagu lagi. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari.
tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Jalan-Mu, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu, ku beri syukur. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib-ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib nama-Mu, nama yang beri menang. Nama yang beri menang. Yesus namanya, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Kudus nama-Mu. Haleluya. Ku beri syukur dalam, ku beri syukur dalam simfoni indah. Oh, oh, ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang. Yesus namanya, nama yang beri menang. Nama yang beri menang. Nama yang beri menang. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Haleluya. Kami persilahkan kembalikan ke Pak Bram. Terima kasih. Mic-nya. Suaranya nggak ada ya? Bapak, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan yang malam ini ya Tuhan. Kami benar-benar ya Tuhan, walaupun kami di rumah masing-masing, kami dapat merasakan kebersamaan ya Tuhan. Kami dapat merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, bukan banyaknya orang jumlah Tuhan,
tapi yang Kau lihat adalah hati kami ya Tuhan, yang penuh rasa haus dan lapar akan Kau ya Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, biar melalui persekutuan ini kami dapat mendapatkan makanan rohani, kami mendapatkan firman-Mu ya Tuhan. Bahkan kami dapat bertemu dengan Kau sendiri ya Tuhan, melalui hadirat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami Tuhan, ketika kami selesai kul ini ya Tuhan, ada damai sejahtera dalam hidup kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan, ada suatu perubahan yang membuat kami ya Tuhan, lebih hari lagi lebih mengasihi dan mencintai Engkau. Bapak, saat ini kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu. Mohon Bapak Kau yang berikan hikmat, akal budi kepada kami, pengertian ya Tuhan. Bahkan Kau memberikan rema pada setiap kami. Walaupun firman yang disampaikan dengan kata-kata yang sama. Kami percaya Bapak bahwa kami mendapatkan rema masing-masing akan menguatkan kami untuk melalui hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan sambut firman-Mu, urapi hamba-Mu Bapak, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara. Suara saya jelas? Jempol, kalau oke? Ya, oke. Ya, di Tuhan, kemarin hari Sabtu ya, saya bersama keluarga Ibu Silaban, Nurita, dan juga Pak Robin, kami ke Taman Makam Pahlawan ya. Kami mengenang bersama-sama, menguatkan juga Ibu Silaban dan mengenang Pak Silaban ya. Sama-sama share, sama-sama banyak hal yang bisa kami bagikan pada malam itu. Pada siang hari itu. Ya, kalau yang belum lihat mungkin saya share ini ya. Ini fotonya. Ya. Jadi kami bisa ke sana. Yang saya lihat ketika di sana itu, saya melihat bahwa benar-benar itu Tuhan tuh baik sekali ya, Tuhan baik sekali. Ada banyak penguatan yang kita rasakan, ada banyak hal yang bisa kami bagi, dan juga itu menguatkan saya ya untuk tetap setia dan loyal gitu sama Tuhan ya. Sama seperti Pak Silaban yang sudah menjadi jenderal di kehidupan di dunia ya. Saya yakin juga Pak Silaban tuh sangat berharga di mata Tuhan pada saat ini ya, sudah menjadi jenderalnya Tuhan. Nah, saat ini malam ini kita juga mau belajar. Salah satu sosok, ada satu nilai mulia yang kita belajar yang sudah diingatkan oleh Pak Pastor Niko ya sejak akhir Desember 2020 tentang integritas. Izinkan saya membagikan pada malam hari ini. Malam ini kita akan belajar sama-sama tentang integritas dalam realitas. Kenapa integritas dalam realitas? Karena kita sama seperti anak sekolah belajar tentang teori. Ya. Tentang teori, jadi mulai pembelajaran di firman Tuhan di gereja ya, yang secara online, bahkan di kul-kul kemarin-kemarin kita belajar tentang integritas. Integritas. Jadi, integritas itu seperti ini. Kita sudah dapat banyak ya. Nah, kenapa kita perlu belajar integritas di dalam realitas? Realitas itu kehidupan yang nyata, kehidupan yang ada di dalam kita jalani sehari-hari. Nah, kenapa kita perlu belajar wujudkan itu dalam realitas? Kita buka sama-sama di 2 Petrus 3 ya. Kita akan baca ayat 11 sampai 15. Ya. Kita baca sama-sama saja ya, Bapak Ibu Saudara, karena katanya kalau kita mengeluarkan suara, maka itu minimal ada sekitar 10% itu yang kita dengar dengan telinga kita sendiri, itu akan mengingatkan kita. Ya. Kita baca di 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 15, bisa dibuka mic-nya. Ya, masing-masing semua dibuka, nggak apa-apa. Oke, teman ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita baca ini sama-sama ya. 1, 2, 3, langsung ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu akan cara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya.
Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Amin. Ya. Ya, kenapa kita perlu belajar tentang integritas? Ya, kita tahu bahwa hari-hari ini sangat jahat ya, Bapak Ibu Saudara. Karena yang sudah tertulis dalam Alkitab bahwa ketika Tuhan Yesus datang, ya kalau kita lihat ayat 11, kita lihat segala sesuatu itu akan hancur, ya. Tapi walaupun begitu, kita diminta oleh firman Tuhan, kita harus hidup dalam kesucian dan kesalehan, ya. Jadi itu suci dan saleh itu berarti hidup yang penuh integritas di hadapan Tuhan. Nah, kenapa kalau kita hidup dan saleh? Karena kita katanya kata Tuhan ya, kita yang hidup dan saleh itu adalah bagian dari kita menantikan Tuhan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Ya, siapa di antara Bapak Ibu Saudara ingin segera bertemu muka dengan Tuhan Yesus? Katakan. Ya, jadi bertemu muka dengan muka Tuhan Yesus itu ada 3 ya. 1, memang diangkat Tuhan langsung. Bertemu Tuhan dengan seperti Musa, terus Elia ya, Musa di atas gunung, Elia, terus ada 3 murid dengan murid-murid Tuhan Yesus waktu itu ya. Terus siapa lagi yang diangkat itu? Henok ya. Nah, Elia, Henok ya. Itu langsung bertemu. Nah, ada juga melalui kematian. Ya, kalau di dalam Tuhan, yang pengharapan kita, yang orang percaya, bahwa ketika dia sudah wafat, ya dia bertemu muka dengan Tuhan. Nah, jadi katanya kita harus siap, ya Bapak Ibu Saudara. Makanya kita harus hidup saleh. Nah, intinya kita hidup dalam integritas. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa pelajari dari hal itu, berarti ketika kita siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus, tapi kita harus mempraktekkan tingkah laku yang benar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi integritas itu yang kita sudah pelajari selama kurang lebih 4 bulan ini, ya kita harus realisasikan dalam kehidupan. Jadi kalau kayak anak sekolah kan sudah belajar nih, nah, saatnya ujian. Nah, kita juga ada kuliah kerjanya, kalau dulu ada KKN, kuliah kerja nyata. Dia belum mempelajari teori-teori ya, teori-teorinya dipraktekkan. Nah, sekarang kita udah belajar tentang integritas di dalam beberapa bulan ini mulai firman Tuhan, bahkan dari kul juga, kita harus praktekkan. Kenapa dipraktekkan? Ya, 1, karena kita harus praktekkan karena integritas itu bukan untuk kepentingan dunia, gitu, untuk kepentingan rohani, kepentingan sorga. Kita bisa baca di Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Saya minta tolong Mas Agus bacakan. Lukas 21 ayat 34 sampai dengan 36. Jagalah hatimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk di bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi, amin. Kalau kita hidup dalam integritas ya Bapak Ibu Saudara, berarti kita tuh mempersiapkan diri kita, bukan untuk kepentingan kita di dunia, gitu ya. Untuk kepentingan kita di surga. Kenapa? Kalau hari Tuhan tuh kan datang, nggak ada yang tahu ya waktu dan masanya. Datangnya bisa tiba-tiba, tapi tanda-tandanya sudah ada gitu. Makanya kemarin ketika ada gempa di NTT ya, di NTT itu ada topan, ada longsor ya.
ya itu datangnya tiba-tiba dan tidak pernah disangka ya, Bu Silaban juga cerita ya, NTT itu belum pernah kekeringan. Nah tadi saya baru lihat video tadi siang, ada salah satu evangelis bagi, katanya di NTT sekarang setelah selesai gempa dan banjir itu muncul mata air ya, Bu Silaban kalau nggak salah. Nanti saya share ya, ada itunya. Katanya ada mata air baru gitu ya. Ya kadang kita nggak ngerti maksud Tuhan atau apa. Tapi di balik semuanya itu, setelah NTT ternyata ada beberapa gempa lagi kan, ada di Surabaya, di Malang, terus kemarin ada di Lampung, dan kemarin lagi ada di Nias. Ya, walaupun tidak sampai merusak. Kalau kita lihat intensitas gempa itu akan semakin banyak karena memang seperti Matius 24. Gempa, terus ketika keadaan seperti akan damai terjadi, mungkin jangan kaget kalau ada terjadi peperangan atau apa, terus ada wabah pandemi sekarang seperti gini. Kenapa? Karena semuanya itu ya memang tuh dunia itu tidak akan kekal, karena nanti akan ada hal surgawi yang kita akan ada yang akan terjadi dalam hidup kita. Makanya kita harus siap. Makanya kita harus hidup dalam integritas. Nah, jadi hari Tuhan yang datang tiba-tiba itu ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari ayat tadi di Lukas 21 ayat 34, itu ada kata-kata itu dimaksudkan bagi seluruh umat Allah di segala zaman. Jadi ketika zaman Tuhan Yesus dan juga pada saat ini. Jadi yang diminta di kita itu Tuhan Yesus mengingatkan agar kita tetap percaya dan setia pada Tuhan Yesus karena kedatangan tidak pernah tahu. Dan yang kedua, bahwa kita harus ingat bahwa akan ada pengangkatan bagi orang-orang yang setia. Tetap setia, tetap kalau di militer itu loyal gitu ya. Tetap berintegritas. Diangkat dari apa? Dari murka yang akan datang. Nah, kalau kita terjadi murka akan datang dan kita tidak siap, Bapak Ibu Saudara, ya kita mungkin tidak akan kuat. Tapi kita percaya sama Tuhan, beriman, apapun yang terjadi kita akan beroleh kekuatan untuk luput. Ya. Nah, jadi berjaga-jaganya berarti apa? Tidak melakukan dosa dan berdoa agar kasih kita pada Tuhan Yesus tidak luntur. Kenapa? Karena nanti kita ingat bahwa ada poin 4 nih, saya senang sekali. Akan terjadi reuni yang penuh kemuliaan dan abadi. Ya, jadi ada reuni dengan Tuhan Yesus, dengan orang-orang yang sudah lebih dahulu mendahului kita. Ya, jadi kayak mamanya Jessica, ya Mama Robert ya, terus Bu Silaban, ya. Kita akan reuni bersama orang-orang yang kita kasih, bahkan orang yang mendahului kita, orang tua kita yang sudah di dalam Tuhan, bersama Tuhan Yesus, gitu ya. Itu menjadi kekuatan kita. Nah, jadi sekarang untuk hidup integritas dalam kehidupan sehari-hari itu, kita harus belajar untuk fokus pada hal-hal yang di atas. Tapi tetap melakukan pekerjaan kita di dunia. Tetap. Tapi yang kita menjadi motivasi kita, ya kalau umpamanya beberapa orang kan motivasinya gini, saya melakukan ini ya biar saya dapat jabatan. Saya melakukan ini agar saya karena saya baik sama orang, jadi orang akan baik sama saya. Saya melakukan ini biar saya tidak dipersulit dalam pekerjaan saya, usaha saya. Jadi kalau saya baik, pasti orang baik juga, gitu kan pikiran kita. Tapi kita harus ganti pola pikir itu. Kita katakan bahwa saya baik karena Tuhan Yesus yang sudah baik bagi saya, dan saya melakukan apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan. Jadi kita fokus pada kehidupan Yesus. Ya, kita mulai belajar untuk melakukan penuaian jiwa, dan bukan menjalani kehidupan yang bukan terus untuk dilayani, ya, tetapi untuk belajar mulai melayani. Ini kata-katanya agak dalam ya, kalau menjalani kehidupan ini bukan untuk terus-menerus dilayani, tapi melayani. Kita udah belajar beberapa minggu yang lalu tentang pertumbuhan rohani. Ya, orang akan semakin dewasa rohani, makan. Tapi salah satu bentuk orang dewasa juga, Bapak Ibu, ketika masih bayi itu dia dilayani terus kan, kasih makan, baju, segala macam dilayani terus. Tapi akan ada waktunya ketika dia dewasa, ya dia harus hidup untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang, mungkin kalau yang punya anak, untuk anaknya. Jadi bukan terus-menerus dilayani, melayani. Nah, di bagian dari kehidupan kita saat ini, kita harus praktekkan hal itu dalam kehidupan integritas kita. Bahwa kita harus mulai belajar, tidak terus mulai dilayani, tapi melayani. Kata Tuhan Yesus juga, apabila kamu mau jadi terbesar, ya kamu harus jadi terkecil.
Nah, kita lihat di Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Ibu Sri Murni bisa bacakan? Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Ya. Jadi kita harus mulai belajar mengenakan pikiran Kristus. Jadi prakteknya gimana sih? Gini. Ya. Prakteknya ya tadi itu seperti Margaret cerita tadi. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Susah Bapak Ibu Saudara untuk hidup integritas itu di dunia. Susah. Susah sekali. Tadi ketika Margaret cerita saksi terus diingatkan lagi tentang Roh Kudus, saya diingatin lagi sama Tuhan, ada satu ayat. Di Yohanes, ini nggak ada di slide-nya. Tapi Bapak Ibu bisa buka ya. Di Yohanes 14 ayat 15. Jadi muncul gitu ya. Kita belajar peka ya. Saya coba belajar peka juga. Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Jika kita belajar untuk mengasihi Tuhan, mulai memikirkan perkara yang di atas nih. Yohanes 14 ayat 15 saya baca. Jikalau kamu mengasihi aku, mengasihi Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu perintah Tuhan, firman Tuhan. Ayat 16-nya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus bilang gini, apabila kita menuruti firman, maka Tuhan tuh berdoa ya, minta pada Bapa untuk memberikan kepada kita seorang penolong yang lain. Nah, penolong itu siapa? Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk kita hidup dalam realitas, integritas dalam realitas, berarti kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Saya sekitar 4 hari yang lalu ya, saya cerita bahwa saya tuh tiba-tiba waktu sekitar 2 minggu yang lalu itu saya pergi ke Busilaban, tahu nih orangnya. Saya tiba-tiba ingin ketemu sama salah seorang hamba Tuhan dari gereja lain. Nah, saya kunjungin beliau ya, sambil saya bawa ya ada makanan. Terus kita sharing. Ternyata saya hampir 2 jam. Dan beliau cerita. Mas Bram, kalau ada kayak begini ya, bisa kayak makanan yang Mas Bram bawa ini, saya langsung panggil teman-teman saya yang lain. Oh ya, saya bilang begitu. Ya, kenapa? Ya di masa pandemi ini ternyata banyak mereka tuh ya butuh kekuatan juga, butuh makanan juga gitu ya. Terus saya tuh kayak digerakin, ya udah. Nah, 3-4 hari yang lalu saya datang, saya panggil orang ini kakak ya, Kak, saya mau datang, saya bilang gitu. Ternyata beliau manggil beberapa hamba Tuhan itu. Saya cuma tergerak gitu ya Bapak Ibu ya, beli kalau ke Cikampek, saya ngobrol sama istri saya, beli beras ya, sama beberapa lah gitu ya, masukin ke ini plastik. Nah, ketika kami ke sana, ada yang datang gitu ya, sama anaknya kecil, baru cerita, Mas Bram, puji Tuhan, gitu. Akhirnya anak saya bisa mengakhiri puasa. Gitu. Saya antara nangis dan terharu ya, Bapak Ibu Saudara, pasti itu. Saya cuma gini aja. Wah, gitu ya. Saya tahu ada banyak juga yang ngalamin ya. Cuma kadang nggak terpikir ya untuk hamba Tuhan ya, untuk hamba Tuhan, terutama hamba Tuhan gereja lain gitu ya. Nah, waktu itu saya cuma ya digerakin Roh Kudus. Nah, ketika saya lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba si kakak cerita, Bram, ada lagi satu saya cerita. Kamu masih ingat waktu saya waktu itu tinggal di Bandung, terus saya sempat setahun di Solo. Saya tuh punya motor, ya Pak Sartomo yang beliin ya. Punya motor Super Cup 700 bebek merah warnanya. Badan saya udah gede. Nah, itu suka saya boncengan sama adik saya, Resa, yang sama-sama gede.
Nah, saya kuliah di Unpar. Ya, Margaret tahu tuh ya. Rutenya dari Gandok ke atas. Nah, saya sering goncengan sama Resa, pas naik itu benar-benar itu kecepatannya cuma 10. Bukan karena apa? Karena keberatan gitu ya. Super Cup 700, giginya cuma sampai 3 gitu ya. Kalau nggak mogok, rantainya lepas. Itu aja ceritanya. Wah, itu udah ketawa sama Resa tuh. Bolak-balik kami ke bengkel sampai langganan sama tukang bengkel. Setiap ketemu udah ketawa dia. Mas, ini mah harus ganti motor atau katanya yang naiknya badannya dikecilin katanya gitu kan. Oh gitu. Saya ketawa aja gitu ya. Tapi kami ya udah bersyukur jalan terus. Ya motor itu ternyata banyak kepake Bapak Ibu Saudara untuk ya selain kuliah, saya juga waktu itu udah ada pelayanan juga banyak gitu ya. Nah, ketika saya lulus kerja, terus saya sempat keluar, terus saya ke Solo. Nah, ceritanya adik saya Resa itu dapat berkat juga, ceritanya nggak tahu gimana, motor juga kalau nggak salah ya, motor. Terus pokoknya tuh nanya ke saya, Mas, ini motor digimanain, motor bebek merah warnanya. Terus saya bilang, udah kasih kakak itu aja gitu, pendeta. Nah, saya cuma gitu sama Resa nganterin, udah. Dia telepon, yang ngangkat dulu almarhum istrinya, terus nanya, ada apa? Res, kakak ada nggak? Oh, kakak lagi ini, pergi. Oh, nanti panggilin. Ada pesan dari Mas Abram, bilang gitu. Saya cuma waktu itu yang pas Resa nanya itu saya cuma kepikiran dia, dan saya ya udah ngomong aja sama Resa gitu. Terus saya bilang ke bapak ibu saya, Bu, itu motornya kasih aja ya ke ini gitu, kakak ini gitu ya, hamba Tuhan tersebut. Resa telepon, terus kakak itu telepon balik melalui wartel, itu masih wartel. Terus dia ambil tuh. Waktu itu Resa kos di daerah Sawah-Kurung. Dia Cempaka Arum jangan bayangin ya sekarang kayak GBLA ya, tapi Cempaka Arum itu kayak ya dulu tuh masih gelap sekali, jalannya masih pokoknya belum rata. Dia ambil motor itu pulang. Sudah, saya sama Resa sudah tidak ada cerita apa-apa. Nah, pas saya kembali 3-4 hari lalu, mereka cerita, dia cerita ke hamba Tuhan. Pas ketika kejadian itu katanya 2 malam sebelumnya itu mereka sama hamba Tuhan tuh doa puasa. Nah, pendeta ini belum punya kendaraan sama sekali, motor belum punya. Jadi waktu itu ada doa puasa ke Lembang, dia pakai angkot. Nah, ketika diangkot dia bagi cerita, dia lagi belajar bukunya Yonggi Cho, Bapak Ibu Saudara. Nah, dia baginya begini. Waktu itu dia, Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan, saya lagi dimensi keempat. Nah, belajar dimensi keempatnya Cho Yonggi. Dimensi keempat itu kalau kita berdoa, kita bayangkan sesuatu, kalau memang kehendak Tuhan, kita ngebayangin, jadi Joyong itu seperti kalau dia kasih contoh sepeda kamu doain benar-benar sepeda, terus kamu perkataan, terus seperti orang mengandung. Jadi ada waktunya nanti akan diterima Tuhan. Nah, ketika itu sudah melahirkan, kamu terima, dibilang gitu ya. Nah, dia khotbah waktu itu, saya ini lagi mengandung, berdoa sama Tuhan, motor warnanya merah, dia khusus spesifik, mereknya Honda. Ya. Dah. Terus 2 hari kemudian, Resa telepon. Ada apa, Res? Gini-gini. Datanglah ke Sawah-Kurung. Pas ketika datang Sawah-Kurung, benar. Motor, warna merah, Super Cup merek Honda. Dia bawa pulang, ketika bawa sampai rumah dari Sawah-Kurung ke Cempaka Arum, itu dia sampai cerita. 7 kali rantai lepas, dia sampai hitung. Tapi dia suka cita, mau hasilnya apa. Terus akhirnya dia cerita, Bapak Ibu Saudara, diperbaiki. Nah, terus waktu berapa hari kemudian ada acara pertemuan hamba Tuhan lagi di Majalaya, dia bawa tuh motor. Ketika melihat hamba-hamba Tuhan yang lain, nggak bisa ngomong, gitu. Nggak bisa. Ini apa? Warna merah. Ini dikasih Tuhan. Saya nggak beli loh, dikasih gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau bagi integritas dalam realitas, kadang kita itu benar-benar nggak tahu ya Bapak Ibu apa yang kita lakukan. Ini saya baru tahu 4 hari yang lalu diceritain. Itu kejadian sekitar 15 tahun yang lalu. Tahu nggak? Saya lulus Unpar tuh ya 20 tahun yang lalu, 18-20 tahun yang lalu.
saya nggak tahu cerita itu ya. Cuma waktu itu memang saya kepikiran, digerakkan, ya saya tahu, percaya juga itu berkat dari Bapak Ibu saya, terus Resa juga jadi bagiannya. Cuma intinya ketika kami melakukan seperti itu, kami jadi saluran berkat. Dan ternyata itu menjadi berkat, ya, hamba Tuhan itu bisa melayani, dan Tuhan berkati, beliau bisa punya motor, punya mobil. Nah, ketika sudah begitu, beliau kasih lagi tuh motor bebek merah warnanya itu kepada hamba Tuhan yang lain di gunung. Makanya saya nanya, sekarang di mana tuh motor? Sudah nggak tahu di mana, karena udah selesai dibagi lagi. Nggak tahu sekarang apa masih ada apa enggak, katanya juga nggak tahu. Cuma dari situ saya bisa lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa kadang kita tuh butuh tuntunan Roh Kudus untuk integritas. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari-hari ini sudah banyak belajar tentang firman Tuhan. Nah, kita mulai belajar mensinkronkan frekuensi kita dengan Tuhan, apa ya, dengan cara kita minta tuntunan Roh Kudus. Kayaknya seperti yang kita tabur itu, nggak akan, udahlah gitu ya, cuma sudahlah. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang saya lihat hari-hari ini, akhir-akhir ini, saya banyak sekali kesaksian, tapi mungkin nanti ya Bapak Ibu, ya ada salah satunya mungkin Bu Debbie bisa lihat ya, yang ada ya, yang saya layani bersama Bang Robin ya, ada ibu-ibu. Dari hal-hal yang sederhana kadang kita nggak pikirkan, cuma diomongin aja, diulang-ulang, kadang yang di-call ini saya bagiin lagi kepada orang yang ketemu sama saya, ternyata itu bisa mengubah orang. Itu bisa membuat orang yang tadinya hidup dalam kegelapan, dia bisa belajar untuk hidup dalam kebenaran. Nah, untuk dalam hidup realitas saat ini, ya mungkin yang mau saya bagiin malam ini, ya itulah, belajar kemurahan Tuhan melalui kita minta pimpinan Roh Kudus. Nah, ini yang bagian terakhir, saya nggak akan panjang-panjang Bapak Ibu. Ya. Kita belajar untuk melakukan integritas dalam kehidupan sehari-hari itu, kita harus mulai belajar untuk menjaga kekudusan. Di 2 Petrus 3 ayat 11 saya baca saja biar cepat. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, ya, kita kan tahu ini bumi akan hancur ya, dan kita diminta untuk tetap hidup dalam integritas. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, berarti kita diminta hidup suci dan saleh. 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha. Nyata kita harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Nah, kita tahu sendiri Bapak Ibu Saudara, sangat susah hidup integritas, sangat susah. Kita harus hidup suci dan saleh. Tapi kita bersyukur bahwa kita itu punya penolong tadi. Di Yohanes 14 ayat 16 tadi, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Tuh. Kita punya penolong. Tetap hidup kudus. Ya, kenapa kekudusan itu diperlukan? Agar karena hari Tuhan tuh kita nggak tahu kapan datangnya. Nah, di ayat Wahyu 16 ayat 15 ini, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Jadi kalau kita hidup suci dan kudus, agar apa? Supaya kita jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Maksudnya begini, agar kita dalam kehidupan kita di dunia juga, kita jangan dipermalukan. Kalau jangan kita sampai jadi dipermalukan, dan kita mempermalukan nama Tuhan. Itu sangat susah. Saya tahu. Kadang kita itu identik dengan, wah dia orangnya kasar, dia orangnya susahlah, tidak berubahlah, susahlah untuk berubah, susahlah untuk mengerjakan sesuatu itu dengan dengan baik. Tapi kita tahu bahwa kita punya penolong, dan kata Tuhan, ya kita harus memperhatikan baju kita, pakaian kita. Makanya kita minta tadi Roh Kudus di Yohanes 14 ayat 15 tadi untuk menolong kita. Ya. Jadi akhir kata Bapak Ibu Saudara, integritas dalam realitas itu apa? Adalah sikap yang ditunjukkan oleh seorang Kristen, sikap benar ya, yang siap menyongsong kedatangan Tuhan. Nah, jadi satu sikap, kalau ada sesuatu Tuhan datang, kita pertanggungjawaban, kita siap. Ya. Minta tolong pada Juan,
untuk lagu sama Bu Rita. Bu Rita sama Yuan yang pintu. Yang ku rindukan, lagu Pak Weliar. Hanya Kau Yesus. Yang ku rindu. Tanyakan lagu ini biar sama-sama kita harus tahu nih waktu gempa. Jadi kalau ada gempa segala macam jangan kaget. Sama Bapak Ibu Saudara sampai saya ngomong gini. Kemarin kan ada beberapa yang masih pengen ke NTT ya, ngasih. Teman saya sampai bagi gini. Kita jangan kaget nanti akan ada gempa atau apa. Kalau kita punya kelebihan pakaian bekas atau apa, mulai sekarang cuci baju-baju bekas itu yang masih layak pakai, bersihkan, masukin ke karung atau plastik. Jadi kalau umpamanya ada suatu saat gempa atau bencana, kita udah siap gitu. Oh ya, nih tinggal ambil gitu. Kita bagi. Kita jadi saluran berkat. Hal-hal sederhana seperti kayak gitu. Itu yang dibagiin teman-teman saya. Nah, ini juga semoga ini juga jadi bagian kita. Mau apapun kita siap-siap setiap saat. Dan kita bilang kita mau seperti Tuhan Yesus. Ya, silakan Bu Rita. Ya, ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku yang ku dambakan, yang ku dambakan, menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Sama-sama kita sembah Tuhan. Kasih Tuhan. Menjadi seperti Kau, Tuhan. Haleluya. Kami ingin seperti-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan kami, boleh seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih malam hari ini ya Tuhan. Percaya Bapak bahwa Roh Kudus-Mu terus menolong dan berkat menyertai kami ya Tuhan. Kau yang mengetahui apa yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Bahkan yang menjadi kebutuhan kami pada malam hari ini ya Bapak. Bapak, kami ingin belajar ya Tuhan, agar dalam kehidupan realitas kami ya Tuhan, kami semakin peka akan Kau ya Tuhan. Kami semakin peka dan dituntun akan Kau ya Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi kami mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam segala hal ya Tuhan. Di dalam segala pikiran dan perbuatan kami ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami akan selalu untuk bertanya padamu ya Tuhan. Apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Agar kami tidak salah melangkah ya Tuhan. Diambil dalam sejahtera menolong dan memimpin kami. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang ada di dalam kul ini ya Tuhan.
Mohon Bapa, agar Kau terus menolong dan memimpin kami ya Tuhan. Tuhan, karena kami tahu nih waktu-waktu hari ini Tuhan akan begitu singkat ya Tuhan. Satu sisi ya Tuhan, kami mungkin tidak mampu ya Tuhan, dengan begitu banyak yang kami hadapi ya Tuhan. Bahkan juga mungkin dengan kekacauan Tuhan, bahkan ketidakpastian. Tapi kami tahu satu hal, bahwa kami punya firman, dan bahwa kami punya janji-Mu ya Tuhan. Bahwa kami punya janji bahwa Engkau sendiri akan berikan, bahwa Engkau memberikan penolong pada kami. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu pada kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, agar kami tidak dipermalukan di dunia ini ya Tuhan. Agar kami tetap Tuhan, dapat menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang dapat mempermuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mari Bapak, Kau yang terus bentuk kami, apabila ada perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, yang tidak menyenangkan Engkau ya Tuhan, bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain ya Tuhan, menjadi Tuhan, oh Tuhan, mungkin bau busuk ya Tuhan, oh Tuhan, menjadi satu hal yang memalukan ya Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, kami datang kepadamu, dan kami, apabila itu memang karena dosa dan perbuatan kami datang, kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, malam ini kami terus disucikan dan dikuduskan, dilayakan ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, bahwa ada berkat-berkat sorgawi turun atas kami ya Tuhan di dunia ini ya Tuhan. Kami dapat terus menjadi saluran berkat untuk memberkati orang-orang, bahkan siapapun yang kami jumpai ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang hadir pada Zoom malam hari ini, dengan berkat-berkat jasmani dan rohani. Berikan kepada kami kepekaan yang lebih lagi akan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu selesai berkata-kata, biar Engkau terus melanjutkan Tuhan, untuk berkata-kata pada setiap kami, memimpin dan menuntun kami. Hanya demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan dan cukup padamu. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Robin. Terima kasih Pak Abram. Ini saya lanjut. Ada di antara kita ini yang mau didoakan, ada beban doa, boleh? Ada yang mau didoakan? Doain buat adik kami Sarah dan Juni akan menikah. Memberkatan di Sarah tanggal 5 Juni. Mohon dukungan doanya. Oke. Dan rencana resepsinya juga. Markupolnya. Doain juga ya, keluarga besarnya juga. Dan terus siapa yang datang. Sehat. Soalnya gini, aku tuh kalau pernah aku alami gini. Aku rasanya pergumulan gini. Soalnya gini, banyak saudara-saudara yang mungkin gosipin, ngomongin orang, saudara orang, gitu-gitu. Tapi doain ya siapa ya, setiap pengen semua yang hadir ada damai sejahtera, tidak ada perpecahan. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke. Ada lagi yang mau didoain? Ada lagi? Enggak ada ya? Oke. Itu kita doain Sarah ya, supaya semuanya berjalan seturut dengan firman ya. Apa yang sudah difirmankan itu yang jadi. Oke. Tapi sebelumnya ya udah kita doakan aja itu dulu. Nanti langsung kita doakan. Doain yang ulang tahun juga Pak Robin. Oh iya. Oh iya, ada Margaret, tuh saya kelupaan. Ibu Debbie ya lupa. Ada Jelo, anaknya Ibu Debbie yang sulung. Jelo, tanggal 4, Jelo, ya. 4 April. Oh iya, tanggal 4 April ya. Saya kelupaan. Sama, jadi sama Margaret. Ya. Oke. Dan nggak lagi kan? Oke. Mari kita berdoa dipimpin Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu, kasih-Mu Tuhan, di mana kami boleh rasakan lagi malam ini Bapa, kami boleh berkumpul satu dengan yang lain. Bapa, kami percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat kami berkumpul, kami percaya
Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau melihat dari sorga anak-anak-Mu ini Bapa, kami yang sangat-sangat mengasihi Engkau Tuhan. Kami yang sangat membutuhkan kasih sayang-Mu Bapa dan pertolongan daripada Tuhan. Bapa, biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami. Engkau pimpin kami terus, Engkau tuntun kami, supaya kami boleh berjalan terus dalam jalan kasih-Mu Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, biar kami seturut dengan firman-Mu saja Bapa. Kami percaya Tuhan dan kami tahu hari-hari ini adalah jahat Tuhan, tapi kami mau melangkah seperti yang Tuhan mau. Pimpin kami Tuhan, tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat-Mu Bapa, karena kami mau hidup seperti yang Tuhan mau. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesegaran baru dalam hidup kami, kekuatan, hikmat. Tuhan, biarlah Engkau pimpin kami semuanya Bapa, kami semuanya yang ada dalam Cool Press Blessing Metro ini Bapa, Engkau berkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini buat Sarah Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati pernikahannya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan yang sudah telah dipersiapkan Tuhan. Biarlah Engkau saja yang memimpin Tuhan. Biarlah Tuhan benar-benar dinyatakan di tengah-tengah pernikahan Sarah ini Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak mau Tuhan Yesus menyedihkan Engkau. Kami tidak mau Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus tidak ditinggikan di dalam acara ini Bapa. Kami mau hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan lewat kehidupan Sarah, dan apapun yang terjadi dalam kehidupannya, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Kami percaya itu Bapa. Pimpin terus Tuhan sampai Tuhan semuanya baik Bapa. Tuhan, Kau berkati Tuhan, Margaret Tuhan, dan juga Tuhan Jelo Tuhan. Pada hari ulang tahunnya Bapa, Engkau berikan umur panjang, Kau berikan hikmat, Engkau berikan kekuatan, Kau berikan kasih-Mu Bapa. Biarlah Tuhan benar-benar berperkara dalam kehidupan mereka. Engkau pakai Tuhan mereka dengan luar biasa, walaupun mereka Tuhan masih remaja Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau pimpin terus Tuhan Yesus. Apapun yang akan mereka lakukan, biarlah semua itu hanya untuk menyenangkan nama Tuhan saja. Tuhan saja dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau pakai keluarganya, Engkau pimpin Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh Tuhan Yesus dipermuliakan Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bapa, Engkau berkati Tuhan, keluarga Pak Abram Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu ini Bapa. Engkau berkati Tuhan Yesus anak-anaknya. Engkau berkati Tuhan istrinya. Engkau pimpin Kau terus Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus datang. Sehingga Tuhan mereka bersuka cita terus. Apapun yang menjadi beban doa mereka, pasti Tuhan jawab. Engkau berkati Tuhan Ibu Silaban. Engkau berkati anak-anaknya Tuhan. Engkau berkati semuanya Bapa. Apapun yang menjadi beban doa mereka Tuhan, Tuhan menjawab, Tuhan mendengar, karena Tuhan Allah yang ajaib dan Tuhan Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan memimpin mereka, sehingga mereka Tuhan apapun yang mereka kerjakan, semuanya seturut dengan firman. Bapa, Engkau berkati Tuhan Pasus dan Ibu, yang kami sangat kasih nih Bapa. Engkau berkati, Engkau pimpin terus Tuhan Yesus. Kau berikan kekuatan yang luar biasa, Kau berikan hikmat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau pakai Pasus dan Ibu dengan luar biasa Tuhan. Engkau pimpin terus mereka Bapa, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Engkau berkati Tuhan Yesus anak-anak mereka, Engkau berkati cucunya Tuhan, sehingga semuanya Bapa boleh Tuhan Yesus memuji, memuliakan nama Tuhan. Kau berkati Pak Tom dan Ibu Tuhan. Engkau berkati keluarga ini, Kau berkati, Kau pimpin, Kau tuntun Bapa. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil. Engkau pimpin mereka Tuhan, kesehatan berlimpah dalam kehidupan mereka Tuhan. Kasih Tuhan dinyatakan, dan kehidupan anak-anak mereka juga dinyatakan kuasa-Mu Bapa. Kau berkati Pak Agus Tuhan. Engkau pimpin Tuhan Pak Agus Tuhan dalam pekerjaannya. Engkau pimpin istrinya, Engkau pimpin anaknya Tuhan. Biar mereka Tuhan boleh melakukan semua seturut dengan apa yang Kau inginkan Bapa. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, dan mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, Engkau berkati Bu Sri Murni. Engkau berkati Tuhan Yesus dengan Bapa Tuhan. Engkau berkati anak-anaknya Tuhan. Walaupun mereka berjauhan, tapi kami percaya Tuhan mempersatukan mereka. Tuhan, Engkau saja Tuhan yang mengingatkan mereka, sehingga mereka semakin sungguh-sungguh dimanapun mereka berada Tuhan.
Kuasa Tuhan memberkati mereka. Kuasa Tuhan yang mengubahkan mereka. Sehingga mereka semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Engkau berkati Tuhan Ibu Rina Tuhan. Engkau pimpin, Kau tuntun Tuhan. Apapun yang dikerjakannya Engkau berkati. Engkau buat berhasil Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Anak-anaknya Tuhan dimanapun Tuhan. Engkau berkati, Engkau pimpin Tuhan Yesus. Sehingga mereka Tuhan Yesus boleh menikmati kasih Tuhan. Dan orang-orang yang telah membantu dan menolong mereka. Engkau berkati dengan melimpah-limpah Tuhan. Engkau berkati Ibu Rita, Pak Roger, Engkau berkati Tuhan Juan, Engkau berkati mereka, Engkau pimpin mereka Tuhan. Mereka juga boleh semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mereka semakin diberkati Tuhan. Mereka semakin melimpah-melimpah terus Tuhan. Bukan hanya berkat dunia yang Engkau berikan, tapi berkat rohani juga semakin bertumbuh. Semakin mereka Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan. Pimpin terus kesehatan Kau limpahkan kepada mereka. Tuhan Kau berkati Ibu Teti Raya Tuhan. Engkau pimpin terus Ibu Teti Raya Tuhan. Semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Semakin Tuhan Yesus Engkau berkati. Apapun yang dikerjakannya, anak-anaknya, suaminya, Engkau berkati Tuhan. Sehingga mereka Tuhan Yesus pada akhir zaman ini Bapa semakin mengasihi Engkau Bapa. Engkau berkati Bu Endang Tuhan, Engkau berkati anaknya, Engkau berkati Tuhan semuanya Tuhan, orang-orang sekitarnya. Engkau memimpin kehidupannya, Engkau menuntun kehidupannya. Aku percaya Tuhan, Ibu Endang bisa Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan. Bisa Engkau nyatakan kuasa-Mu Bapa. Engkau menyatakan, pimpin terus Bapa, dengan panjang umur Kau kenyangkan Ibu Endang. Ibu Yuniar Tuhan Kau berkati Tuhan. Apapun yang dikerjakannya Tuhan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau berkati anaknya, Engkau pimpin mereka Tuhan. Biarlah mereka semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan, semakin melakukan apa yang Tuhan suruh, sehingga mereka boleh diberkati. Engkau berkati Ibu Debbie Lebang Tuhan. Engkau berkati suaminya, Engkau berkati anak-anaknya Tuhan. Luar biasa Tuhan, Kau memberkati keluarga ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan ternyata luar biasa Tuhan Kau nyatakan Tuhan dalam kehidupan Ibu Lebang Tuhan. Engkau pakai anak-anaknya Tuhan, semua anak-anaknya seturut dengan firman Tuhan. Semuanya Tuhan Yesus melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Bahkan suaminya juga Tuhan boleh Engkau pakai dengan luar biasa. Engkau pimpin terus Bapa. Engkau berkati Tuhan Engkau berkati Pak Anton Tuhan. Engkau berkati tante Tuhan Yesus. Engkau pimpin mereka, Engkau tuntun mereka Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kehidupannya Bapa mereka mempermuliakan nama Tuhan. Dan apapun yang mereka lakukan itu benar-benar dari Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, semuanya Tuhan Yesus, apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil. Saat mereka berseru kepada Tuhan, saat mereka melakukan perintah-perintah Tuhan, itulah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan Yesus, kul ini Tuhan Kau pakai dengan luar biasa. Kul ini Tuhan Yesus akan menjadi berkat Tuhan Yesus. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau pimpin kami Tuhan, sehingga boleh kami bersatu, memuji, memuliakan nama Tuhan terus Bapa. Engkau berkati Tuhan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Kami mari kita katakan, amin. Terima kasih. Sudah. Tuhan, ya. Saya lupa juga, Bu Rina, Robert ulang tahun ya. Selamat ulang tahun buat Robert ya, tanggal. Kita nyanyi aja deh semuanya panjang, panjang di tangan kanan ya. Kita nyanyi untuk ini panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Tuhan berkati semua yang berulang tahun, panjang umur, sehat-sehat. Jadi April ini ternyata banyak sekali yang ulang tahun ya. Jadi ada Pak Roger juga nanti ya. Pak Roger, terus Julia. Tanggal berapa? Pak Roger itu tanggal 30 kalau nggak salah. Julia tanggal 22. Terus anaknya Bu Debbie satu lagi tanggal 24. Oh iya. Ya. Samuel. Jadi penuh dengan bulan berkah ya. Selain Ibu Kartini besok ya. Bulan berkat. Ya, oke.
Sampai ketemu minggu Ya, depan. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Terima Shalom, kasih Juan. Terima sehat-sehat. kasih Pak Roger. Shalom, Terima kasih selamat Shalom. malam, Pastor. Bu Gurniati. Pak Bram, Bu Pak Anton. Tuhan berkati Merlin. Davidus, Selamat, Adi, Jessica. Angkat, semuanya Gerard, Tuhan berkati. Purina.